Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini ya, malam Jumat, kita mengawali malam Jumat ini dengan sholat maghrib berjamaah. Ini luar biasa, subhanallah. Kemudian Allah tambah lagi nikmat tersebut dengan berzikir, sholat sunnah ba'diyah. Ditambah lagi sama Allah nikmat-nikmat tersebut, kita masih betah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang Allah takdirkan masih sibuk, banyak urusan yang perlu diurus, akhirnya habis salam langsung keluar dia. Allah takdirkan sibuk, subhanallah. Maka tatkala kita ditakdirkan oleh Allah orang-orang yang senggang, kemudian waktu senggang tersebut diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ini pertanda Allah menginginkan, Allah berkehendak kita termasuk orang-orang yang baik. Kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki dia jadi baik, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Nabi yang bilang, berarti baik atau tidaknya seseorang itu dilihat dari pemahaman dia terhadap agama. Kalau seseorang nggak paham agama, nggak tahu yang halal, nggak tahu yang haram. Ya, istri saya pernah ngobrol sama tetangga, ya, tetangganya itu pinjam uang di bank. Dinasihati sama istri saya bahwa itu riba. Jawab tetangga itu apa? Enggak lah, yang riba mah ya bank keliling itu riba. Dia pahamnya riba itu yang bank keliling. Kalau pinjam uang di bank, kata dia riba enggak? Kata dia tidak. Lihat betapa pemahaman itu Allah pilih-pilih hamba-hambanya untuk memahami agama ini. Baik atau tidaknya seseorang yaitu dilihat dari pemahaman. Jadi anggap seseorang itu paham kalau orang itu mengamalkan ilmu yang sampai pada dia. Kalau hanya sekedar ngerti, paham tadi, tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka selama ini mungkin kajiannya hanya sekedar menambah wawasan. Ya, karena tidak ada pengaruhnya di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang sampai kepada dia, kemudian Allah beri hidayah, dia berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Kita sampai pada hadis yang ke-14 ya. Ini Kitabul Jami', syarah Kitabul Bulughul Maram ya, Kitabul Jami' yang disyarah oleh Ustadz Firanda Andirja. Jadi sejarahnya ini saya bahas kitab ini, ada donatur ya, kasih hadiah kitab gratis. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kitab itu harus diajarkan. Ya udah saya pakai buat isi pengajian. Ada satu lagi di rumah. Ini kan 2 jilid. 1 jilid lagi di rumah. Plus ada lagi ajaran-ajaran Syafi'i yang diselisihi oleh Syafi'iyah. Nah, itu keren tuh kalau kita bahas itu. Ya. Syafi'iyah menyelisihi Imam Syafi'i. Nah, kapan waktu nanti yang kita bahas? Luar biasa itu, Masya Allah. Insya Allah nanti kapan waktu. An Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, Nabi meriwayatkan dari mana?
dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis apa ini? Hadis qudsi. Qala, Allah berfirman, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, kata Allah ya, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku kezaliman. Allah haram berbuat zalim. Siapa yang mengharamkan? Allah sendiri. Ya. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jangan saling merugikan di antara kalian, jangan, ya. Nah, hadis qudsi ini sekilas mirip seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an perkataan Allah, hadis qudsi perkataan Allah. Apa bedanya, Pak? Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang liberal itu mengatakan bahwa Al-Quran itu lafalnya bukan dari Allah, melainkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa ini, Pak? Orang liberal. Sebenarnya ini sudah didahului oleh suatu kelompok dulu ya, sampai sekarang juga masih, yaitu golongan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah. Kadang-kadang disebut Asy'ariyah, kadang-kadang disebut Al-Asy'ari, ya. Yaitu pemahaman mereka bahwa Allah berbicara tanpa suara, tanpa lafaz. Kata siapa ini, Pak? Orang-orang Asy'ariyah, ya. Ini adalah akidah yang batil. Yang jelas Ahlussunnah wal Jamaah memahami Allah berbicara, ya ada lafaznya, ya ada suaranya. Salah satu dalil yaitu Allah berdialog dengan Rasulullah Musa alaihissalam. Surah Thaha ayat 17-18. Apa kata Allah? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Jadi Nabi Musa dipanggil ke lembah tua ya, ketika itu Allah ajak bicara ya. Terserah Allah ya, Allah mau berbicara dengan hambanya di mana, terserah Allah. Allah bicara dengan Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha, ya. Allah bicara dengan Nabi Musa di lembah tua, itu terserah Allah. Karena Allah Maha berkehendak. Tidak ada yang bisa mengatur-ngatur Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, Nabi Musa kemana-mana bawa tongkat, ya. Nabi Sulaiman juga punya tongkat, ya. Rasulullah SAW juga khutbah Jumat pegangan tongkat. Oh, ini nggak ada tongkatnya di mimbar sini. Ada ya? Kadang kalau tidak ada tongkat, Nabi itu pegangan busur panah. Ya buat tekan, buat pegangan gitu tuh. Namanya lagi ceramah kan, pakai power kan. Nabi itu kalau ceramah, kalau khutbah, seperti panglima perang sedang mengingatkan pasukannya dari bahaya musuh. Matanya merah, suaranya tinggi. Insya Allah nggak ada yang ngantuk, Pak ya. Khotib udah teriak-teriak, masih ada yang tidur, kelewatan. Subhanallah. Allah nanya kepada Nabi Musa dan Allah Maha tahu. Kalau kita nanya ke orang, kita nggak tahu. Ya, dikasih tahu baru, oh itu kita. Allah bertanya, Allah Maha tahu. Biasanya ketika Allah bertanya kepada hambanya, itu dalam rangka memberikan pelajaran kepada orang lain yang mendengar kisah ini. Ya. Ditanya sama Allah, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Yang di tangan kananmu itu apa? Wahai Musa, kata Nabi Musa, "Hiya asaya." Ini tongkatku. Atawakkau 'alaiha. Aku bertumpu padanya. Ya, teman-teman yang suka naik gunung ada di sini? Ya, enggak mesti naik gunung. Kalau nanjak kan enak ya pakai tongkat ya. Ada pegangan gitu. Nah, ini fungsinya yang pertama buat bertumpu. Wa ahussu biha ala ghanami. Kemudian tongkat ini aku pakai buat mukul ranting pohon. Biar apa? Buat pakan
kambing, ya, ghanam, ya, kambingku. Jadi tongkatnya Nabi Musa pertama buat teken, kemudian buat mukul ranting, ya. Kalau udah patah rantingnya kan, daunnya bisa dibuat pakan kambingnya. Udah lewat di sini ya cerita sejarah Nabi Musa jadi gembala kambing. Gara-gara apa, Pak? Nikah. Nikah, maharnya kerja ngangon kambing 8 tahun. Kesepakatan dari mertuanya 8 tahun. Kamu nikah sama anak perempuan saya ini, maharnya kamu kerja sama saya 8 tahun. Tapi kalau kamu tambahin genapin 10, ya itu kebaikan darimu. Boleh, Pak, maharnya berupa jasa. Nah, Bapak punya anak gadis, nanti datang yang ngelamar, ya. Sepakat, Pak, apa maharnya? Hah? Suruh mijet. Masya Allah, ya, setiap malam mijitin mertuanya. Ya, maharnya bikinin kopi saya selama 10 tahun setiap pagi misalnya. Ya udah, kalau dia setuju ya udah, ya. Termasuk mahar Al-Qur'an nih, diantara orang yang keliru, itu bukan dibacain pas resepsi, pas akad, bukan. Misal nih ada bapak-bapak menikahkan anak gadisnya kepada pemuda dengan mahar emas 5 gram misalnya, ya, dan surah Ar-Rahman misal. Itu bukan berarti habis akad terus mempelai laki-laki baca Ar-Rahman, bukan, Pak. Yang dimaksud syariat Al-Quran bisa jadi mahar adalah suami ini punya tanggung jawab mengajarkan istrinya sampai hafal, gitu. Jadi misalnya menantu Bapak menyanggupi, saya maharnya emas 10 gram dan surah Yasin misalnya. Nah, maka dia punya kewajiban, suaminya ini mengajarkan istrinya sampai hafal selesai surah Yasin. Gitu, ya. Udah ada belum kayak gitu, Pak? Belum ada, ya. Masya Allah, kan? Jadi istrinya belajar ngaji sama suaminya, dan itu jadi kewajiban karena mahar, kan? Demikian. Ala kulli hal, kembali ke sini lagi. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan masih banyak fungsi-fungsi yang lain yang Nabi Musa tidak jelaskan. Disinilah Allah ingin menceritakan kepada kita bahwa tongkatnya Nabi Musa itu tidak sakti. Waktu ngelawan penyihir Fir'aun, tongkatnya Nabi Musa jadi ular, kan? Apakah setiap saat bisa jadi ular? Tidak. Waktu membelah laut, demi Allah, Nabi Musa nggak tahu apa-apa itu, Pak. Pas di belakang tentara Fir'aun, di depannya Laut Merah, Bani Israel panik, kan? Inna lamudrakun. Kita bakal ketangkep ini. Karena udah kedengaran tuh suara kuda, derap kudanya pasukan Fir'aun. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Karena Robku selalu bersamaku dan dia akan selalu membimbingku. Itu tawakalnya Nabi Musa seperti itu. Walaupun di depannya Laut Merah, di belakang pasukan Firaun, Nabi Musa percaya betul Allah pasti menolong kita. Barulah Allah wahyukan Nabi Musa suruh memukulkan tongkatnya pada bibir pantai itu, Laut Merah. Baru terbelah menjadi 12 jalan yang besar-besar. Ya, subhanallah. Jadi bukan sakti, Pak, ya. Bukan sakti. Ntar kalau di sakti-sakti nanti ada di museum nih, tongkat Nabi Musa. Nanti orang-orang datang tabaruk ke situ. Bener nggak, Pak? Termasuk sandalnya Imam Ahmad, masih ingat, Pak, ya? Bukan sandalnya yang sakti, bukan. Masih ingat nggak ceritanya? Di kampungnya Imam Ahmad ada yang kesurupan. Kalau kesurupan nyari bidan beranak apa cari ustad? Cari ustad. Imam Ahmad lagi jualan di pasar, nggak bisa ditinggal nih, nyari maisha juga, kan? Ustad nggak nyari penghasilan dari ruqyah, Pak, sampai buka plang menerima ruqyah, itu nggak benar juga, ya. Ya,
Imam Ahmad lagi ada kesibukan. Akhirnya apa? Sendalnya diserahkan. Nih, bawa sendal saya. Subhanallah, sendal itu dibawa ke rumah yang kesurupan. Langsung keluar setannya itu, Pak, jinnya. Bukan sakti sandalnya. Maksudnya, ini loh, kamu mau keluar nggak? Ini baru sandalnya datang. Kalau kamu nggak keluar, orangnya yang datang. Gitu, maksudnya gitu. Ya, karena Imam Ahmad itu tulus, murni, ikhlas, ya mirip-mirip sama Umar lah. Tapi jauh lah, Umar lebih tinggi, ditakuti oleh syaitan. Kalau Umar kan lewat satu jalan, syaitan muter lah cari jalan lainnya. Ya, subhanallah. Pada hakikatnya orang-orang yang ikhlas itu syaitan nggak suka, Pak. Nggak suka berurusan dengan orang-orang yang bersih hatinya, ya, yang ikhlas itu. Pada hakikatnya itu, Pak. Jadi bukan hanya Umar, bukan hanya Imam Ahmad. Semua orang mukmin punya potensi ke situ. Semakin bersih hati seseorang, syaitan itu semakin nggak suka berurusan dengan orang tersebut, ya. Subhanallah. Ala kulli hal, menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu punya sifat berbicara. Dan berbicaranya Allah itu ada lafaz-lafaznya dan didengar, ada suaranya. Surah Toha ayat 13. Apa kata Allah? Fastami' lima yuha. Allah bilang kepada Nabi Musa, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Dengar itu dengar apa kira-kira? Dengar warna apa dengar rasa? Pasti suara. Ya, ini kita Ustadz Firanda ini lagi ngebantah orang-orang liberal. Ya, orang-orang Asy'ariyah. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena kalau keyakinan liberal atau keyakinan Asy'ariyah ini diterima, ya, Allah bicara tanpa suara, tanpa lafaz misalnya, ya. Kemudian Al-Qur'an itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah, itu ada kemungkinan akan merubah hukum Al-Qur'an. Itu kan lafaznya dari Rasulullah. Dulu ditetapkan hukum rajam, hukum hudud misalnya, itu kan dulu karena Nabi tinggalnya di Arab zaman dulu kuno dengan Arab Badui. Nah sekarang udah nggak relevan hukum rajam, cambuk segala macam. Nah itu maksudnya ke situ, Pak. Orang-orang liberal ingin merubah hukum Al-Quran itu, diselewengin dikit-dikit. Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya paten, nggak bisa dirubah-rubah. Dari zaman Rasulullah SAW ada, jadi Nabi, sampai hari kiamat nggak berubah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa Al-Quran itu murni kalamullah, lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru ngebahas lafaz kalamullah, ya, belum ngebahas zalimnya ini. Oke, kita lanjut, ya, masuk ke materi. Zalim secara bahasa, ya, atau secara terminologi itu maknanya adalah, kalau secara bahasa artinya gelap. Ya, secara bahasa gelap. Kalau secara istilah, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, namanya zalim. Dan Allah bersih dari sifat zalim. Ya, kemarin, di rakaat tadi bukan di sini, saya sampaikan, ya, sebagai penutup pengajian, ya, kalau nggak salah 2 pekan yang lalu, saya bilang begini, Pak. Seandainya Allah mengazab seluruh penghuni langit atau Allah mengazab seluruh penghuni bumi, sama sekali Allah tidak zalim sama sekali. Zalim nggak, Pak? Tidak. Tapi karena Allah itu maha bijaksana dan Allah sangat mengerti perasaan hamba-hambanya, Allah tidak lakukan. Sebelum Allah mengazab hambanya, Allah turunkan hujjah. Iya nggak? Jadi orang-orang itu tidak diazab kecuali sampai kepada mereka risalah kenabian, sampai kepada mereka ajaran Islam. Islam sudah menjabarkan yang halal, yang haram, segala macam sudah. Baru nanti di hadapan Allah dia tidak bisa berhujjah lagi. Al-Quran sudah diturunkan, Nabi Muhammad SAW sudah diutus, para sahabat sudah menjelaskan maksud hadis, maksud Quran, ya kan? Diwariskan kepada tabi'in, tabi'in terus kepada ulama sampai kepada kita. Maka kita nggak bisa berhujjah lagi di hadapan Allah. Itu adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah pengen mengadab seluruh makhluknya, bisa aja.
Ya, tapi Allah bersih dari sifat zalim. Makanya sezalim-zalimnya perkataan itu termasuk perkataan hamba yang bilang apa? Allah tidak adil. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sebagian manusia itu diuji oleh Allah, ujiannya sangat berat, Pak. Misal dia jadi anak kedua. Orang tuanya sayang sama anak pertama. Iya enggak? Kakak sama adiknya melakukan hal yang sama, kesalahan. Ya, ketika adiknya berbuat salah, disalahin, dimarahin. Ketika kakaknya melakukan kesalahan sama, enggak diapa-apain. Dimaafkan sama orang tuanya. Ada yang kayak begitu? Saya tanya, itu takdir bukan, Pak? Takdir, tapi Allah adil, Pak. Allah jauh dari kezaliman. Ya. Kalau masih ada yang bertanya-tanya, kok saya dapat musibah terus-terusan? Selesai musibah, datang lagi musibah, nggak berhenti-berhenti. Jawabannya, Pak, ada hamba-hamba Allah yang Allah angkat derajatnya di surga tinggi, Pak. Derajatnya di surga tinggi, tapi derajat itu nggak bisa dicapai dengan sholat, nggak bisa, dengan puasa nggak bisa, dengan baca Quran nggak bisa. Dengan apa? Allah uji, Allah timpakan musibah, dia sabar, tambah lagi musibah, dia sabar, musibah, barulah hamba tadi mencapai derajat yang Allah siapkan tadi. Itu jawabannya, teman. Kalau yang masih bertanya-tanya, makanya Ahlussunnah wal Jamaah pegang Allah itu adil, mustahil Allah zalim. Ya, saya tanya, Pak, ada nggak kitab yang paling benar, yang lebih sahih dari Al-Quran? Ada tidak? Tidak ada. Al-Quran mutlak, murni, semuanya kebenaran karena berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang mengingkari satu huruf aja, ya, bukan satu ayat, bukan satu tema, bukan satu bahasan, satu huruf mengingkari Al-Quran, murtad dia, Pak, keluar dari Islam. Nah, di Al-Quran Allah bilang, wa ma ana bidzallamin lil abid, kata Allah, ya, aku tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Ya, surah Qaf ayat 29. Siapa yang bilang? Allah. Allah bilang, aku tidak akan pernah menzalimi hamba-hambaku. Ada yang lebih jujur daripada Allah? Gak ada. Allah yang paling benar, yang paling jujur perkataan. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 108 kata Allah, wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Tadi lil abid, ya. Sekarang lil alamin. Allah itu tidak menghendaki kezaliman bagi seluruh makhluknya. Saya ingat Allah ciptakan makhluk hidup, ada yang kakinya 2. Betul? Ada yang kakinya 2, punya tangan 2, ya. Ada yang kakinya 4. Allah nggak kasih tangan, nggak kasih sayap. Betul? Ada yang kakinya 2, Allah kasih sayap, nggak punya tangan. Bahkan ada makhluk Allah yang Allah ciptakan pure, nggak ada kaki, nggak ada tangan. Jalannya pakai perut, ya nggak? Beragam Allah ciptakan berbagai macam jenis makhluk. Itu semua adalah keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama sekali Allah tidak zalim. Subhanallah. Kemudian di dalam surah Fussilat ayat 46 kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan tidaklah Rabb kalian itu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kezaliman ini, ya, banyak macamnya, Pak. Allah mengharamkan kezaliman bahkan bukan hanya terhadap manusia, terhadap hewan nggak boleh, Pak. Kata Rasulullah SAW, dakhalat imra'atun an-nar fi hirrah. Seorang perempuan masuk neraka dengan sebab kucing. Nah, ini di tengah masyarakat banyak yang melihara kucing, ya. Dan jangan jamaah juga ada yang suka sama kucing. Gimana itu sebabnya? Kata Nabi SAW, robatatha falahiya ata'amatha walahiya arsalatha ta'kulu min khashashil ardi hatta matat. Kucingnya tadi sama perempuannya dikurung, tapi nggak dikasih makan, ya, dan tidak dibiarkan lepas biar cari makan sendiri. Tuh, sampai mati, Pak. Ngandangin kucing sampai mati, zalim, Pak. La haula wala quwwata illa billah.
Berarti bukan kucing doang, Pak. Ayo, siapa yang punya peliharaan nih? Punya ikan, punya burung, hati-hati loh, Pak. Hati-hati loh, Pak. Belum lagi nih. Ini lebih menakutkan lagi. Belum lagi, misalnya melihara hewan, sendirian tuh hewannya. Sampai dewasa. Dewasa kan punya birahi juga. Nggak dibeliin pasangannya. Ayo. Zalim nggak tuh, Pak? Hah? Dikandangin sendirian nggak dikasih pasangannya. Nah, ini jadi bahan evaluasi juga. Subhanallah. Ya kalau kita nggak sanggup beliin pasangannya, nggak sanggup ngasih makan, ya dilepas aja. Ya dikandangin misalnya, kandangnya terbuka silakan. Kalau dia masih betah di situ kan kita kasih makan gitu ya. Kadang-kadang ya burung yang udah dipelihara dari kecil ya di kandang, walaupun kebuka kandangnya, masya Allah ya, balik lagi ke situ dia. Karena nggak tahu ya saya benar atau salah ya. Hewan kalau dari kecilnya dikasih makan, dia nggak bisa cari makan sendiri, bener nggak? Karena nggak terlatih instingnya ya. Nah itu kan nggak masalah, misalnya kandangnya dibuka ya, kita telat kasih makan, dia cari di mana gitu kan, mungkin makanan yang kececer dan seterusnya. Ya subhanallah, bahkan terhadap orang kafir, Pak, orang Yahudi, nggak boleh kita zalim. Mana dalilnya? Mana? Kita ngomong agama nggak boleh pakai asumsi-asumsi ya, berdasarkan data. Nabi Muhammad SAW dicatat di dalam sejarah. Ketika beliau SAW meninggal, ternyata masih punya hutang kepada orang Yahudi. Sampai menggadaikan baju besinya, Pak. Seandainya Nabi mau, kan Nabi waktu itu pemimpin negara, ya nggak? Khalifah, pemimpin tertinggi, bisa nggak merampas hartanya orang Yahudi? Mudah, gampang. Tapi Nabi tidak lakukan, malah hutang. Ya, jaminannya apa tadi? Baju besinya. Buat beli makanan pokok, Pak. La ilaha illallah. Ya, teman-teman mulai bersyukur nih. Siapa di antara kita yang kehabisan beras? Beras habis juga di ATM masih banyak saldonya. Ya, pulang kajian bisa beli ke warung, ya nggak? Nabi plus nggak ada uang, sampai pinjem uang buat beli makanan pokok. Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus kita masih nggak mau bersyukur. La haula wala quwwata illa billah. Sampai meninggal, Pak, Nabi Muhammad SAW punya hutang. Alhamdulillah, ya subhanallah. Ya. Nah, di sini kita dapat kesimpulan bahwa kepada orang Yahudi pun kita nggak boleh semena-mena. Maksudnya tetangga kita yang kafir ya, mungkin Nasrani. Jarang di sini ada Yahudi ya. Di BPI ada Yahudi, Pak. Belum ketemu kita ya. Maksudnya sama orang-orang kafir lah, Nasrani, Hindu, Buddha juga nggak boleh kita zalim. Ya, nggak boleh semena-mena ngambil hartanya ya. Subhanallah, nggak boleh. Kemudian Allah ingatkan di dalam surah Al-Maidah. Suatu saat kita memutuskan perkara, mungkin jadi guru BP apa? BK apa BP? Bimbingan konseling itu ya, BK ya. Kata Allah ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Hati-hati nih. Misalnya dua orang bersengketa nih. Qadarullah salah satunya itu kita punya masalah sama dia. Hati-hati, jangan sampai memutuskan bawa-bawa perasaan, bawa-bawa masalah dia terhadap orang tadi, sehingga kita tidak berlaku adil. Hati-hati. Termasuk bapak-bapak ini PR-nya ya, kalau punya anak 5, pasti ada yang paling disayang 1 kan. Nanti ada waktunya anak yang paling disayang itu berantem sama anak yang lain. Itu bapak diuji, adil nggak memutuskan perkaranya. Iya nggak, Pak? Ini Allah ingatkan, jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong engkau memutuskan suatu perkara secara tidak adil. Jangan. Kata Allah,
i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Ini mah nggak usah bahas yang istrinya 2 ya. Ada Pak di sini? Nggak ada, lewat kalau nggak ada. Itu mah belum nyampe ilmunya Pak ya. Kita masih level bawah ini. Kalau anak yang lebih dari 1 ada ya. Nah itu kita ada bahasanya. Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya jenis-jenis kezaliman di sini Ustaz Firanda Hafizahullah hanya menyampaikan 2 jenis. Yang pertama menzalimi diri sendiri. Yang kedua zalim kepada yang lain. Ya, di sini sih orang lain sih, tapi saya pakai bahasanya yang lain. Kenapa? Karena zalimnya bisa ke orang, bisa ke hewan, ya kan? Yang tadi disampaikan, ya. Adapun menzalimi diri sendiri yaitu seluruh perbuatan dosa, seluruh perbuatan maksiat. Dan maksiat yang paling besar apa, Pak? Syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 13, "Innasyirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebesar-besarnya kezaliman. Sebesar-besarnya kezaliman adalah berbuat syirik, ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan heran ada orang kafir atau musyrik baik sama orang tua berbakti, sama tetangga nggak pernah bikin masalah, bahkan nyumbang masjid misalnya, orang kafir tapi kafir, Pak. Masuk surga apa neraka? Neraka, Pak, tegas. Nah, saya ulangi ya. Ada orang musyrik, orang kafir nih sama manusia baik hubungannya. Orang tuanya dia berbakti sama orang tua, sama saudara suka bantu, tetangga nggak suka ganggu misalnya ya. Bahkan kalau ada kegiatan-kegiatan sosial dia kontribusi tuh. Tapi musyrik sampai meninggal musyrik, neraka apa surga, Pak? Neraka, Pak. Ya logis ya. Dia kezaliman yang sesama makhluk dia hindari, tapi dia terjerumus ke lubang kezaliman yang sangat besar, yaitu kesyirikan. Lah sekarang yang nyiptain dia Allah, yang kasih kehidupan dia Allah, ya, rizki dia diluaskan oleh Allah, benar nggak? Dimudahkan berbuat baik, siapa yang memudahkan? Allah. Kemudian dia nyembah selain Allah, nggak zalim tak? Justru itu zalim yang paling besar, ya. Na'udzubillah. Kemudian kezaliman yang kedua jenisnya adalah zalim terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man iqtata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu an-nara wa harrama 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpah yang palsu. Sebagian orang kan sumpah, demi Allah ini uang saya, padahal uang saudaranya. Maka kata Rasulullah SAW, itu telah mengharuskan Allah memasukkan dia ke dalam neraka, dan dia diharamkan atas surga. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Hati-hati. Kemarin saya nonton video di Instagram di daerah mana saya lupa. Travel bodong yang ditipu jamaahnya itu, ya, menipu sampai 3 atau 4 miliar, Pak. Terus diputuskan sama hakim hanya dipenjara 3 tahun. Apa yang terjadi, Pak? Itu keluar dari ruangan sambil joget-joget di depan jamaah yang ditipunya. Lah, udah nggak punya malu, Pak. Maling. Nggak punya malu. 3 sampai 4 miliar, Pak. Orang uang dimakan sama dia. Padahal di dalam riwayat dijelaskan, 1 dirham kau masukkan ke dalam perutmu, fannaru aula bih, engkau berhak masuk neraka. 1 dirham, Pak. Ya kalau bahasa kitanya ya, 1000 lah, ya 2000 lah misalnya masuk ke perut kita, fannaru aula bih, neraka lebih layak. Ya, na'udzubillah. Ini sampai 3 miliar, 4 miliar dan nggak punya malu berbuat salah. Ya, na'udzubillah. Udah Allah cabut urat malunya itu. Na'udzubillah. Kemudian kata Rasulullah SAW,
Sahabat nanya, faqala lahu rajulun. Nih. Tadi Nabi nakut-nakutin kan? Siapa yang merampas hak muslim dengan sumpahnya yang palsu, kebohongan, maka Allah berhak memasukkan dia ke dalam neraka. Allah haramkan dia atas surga. Sahabat nanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, kalau barangnya sepele gimana? Bapak kalau di benaknya apa nih barang sepele ini? Apa Pak? Hah? Plastik, ya kresek, sepele kan? Apa jawab Nabi? Wa in qadiban min araq. Walaupun yang diambil itu kayu siwak. La ilaha illallah. Kayu siwak, Pak. Nah, berarti kalau pakai sikat gigi temennya, ketahuan, dia sumpah, demi Allah ini tadi pagi saya beli nih. Masuk ke hadis ini, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Seharga apa tadi yang Nabi contohkan remehnya, Pak? Kayu siwak. Remeh nggak, Pak? Bagaimana lagi orang nipu 1 juta, 2 juta? Bagaimana lagi orang nipu 1 miliar, 2 miliar? La haula wala quwwata illa billah. Ya, ngambil siwak saudaranya masuk neraka, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Di zaman Rasul sepotong kayu siwak itu ya remeh. Di zaman Rasul banyak kayu siwak itu. Kan metik sendiri, ada pohonnya. Tetapi kalau itu udah punya orang, terus dia ngaku-ngaku punya dia sampai sumpah palsu, kata Rasulullah SAW, faqad aujaballahu lahun nar. Allah mewajibkan dia masuk neraka, wa harrama 'alaihil jannah. Allah haramkan dia masuk surga. Na'udzubillah. Makanya Nabi di antara wasiatnya ya, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in. Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, di antara kezaliman Nabi contohkan, Pak, menjatuhkan kehormatannya, Pak. Mempermalukan saudaranya. Gimana itu mempermalukan saudaranya, Pak? Ghibah. Tuh. Ngomongin saudaranya kan? Orangnya yang nggak ada digibahin kan, Pak? Bahaya, Pak, kalau kita ngobrol sama teman yang suka gibah. Kalau gibah itu ngomongin yang nggak ada kan, Pak? Besok saya nggak di situ, saya yang digibahin. Ngerti, Pak? Itu konsekuensi kalau kita gaul sama orang yang suka gibah. Ya? 3 orang nih, 1 goib. Nah, 2 ini digibahin kan? Nah, besok yang ini nggak ada, ini berdua gibah ini. La ilaha illallah. Ya, makanya kalau nggak bisa nasihatin orang yang gibah tadi, pergi, Pak. Jangan di situ. Kita nggak amar ma'ruf nahi mungkar kan? Pergi, nggak boleh kita menetap di situ. Siapa yang menzalimi saudaranya, baik itu menjatuhkan kehormatannya atau sesuatu yang lain, falyatahallalhu minhul yaum. Hendaknya hari ini dia minta dihalalkan. Ya, minta dihalalkan. Kenapa? Jangan sampai kita di akhirat, Pak, na'udzubillah. Peristiwa di akhirat itu di padang mahsyar ya. Orang itu ngurusin urusan masing-masing. Ya. Kita nggak bisa ngasih pahala ke orang yang kita cintai. Siapa? Ibu kita. Nggak bisa nolong. Ketika di akhirat udah nggak bisa lagi. Udah masing-masing. Kita nggak bisa berbagi pahala untuk ayah kita, Pak. Nggak bisa, Pak. Tapi yang menyakitkan, orang lain yang nggak ada hubungan darah sama kita datang, Pak, menuntut hak. Pahala ini nih yang kita punya nggak bisa kita bagi ke bapak, ke ibu yang kita cintai, malah dilimpahkan kepada orang lain yang nggak ada hubungannya sama kita. Siapa dia? Orang yang dulu pernah kita zalimi, kita pernah rampas uangnya, pernah rampas haknya. Nanti pahala kita dilimpahkan kepada mereka. Na'udzubillah. Ya, saya nggak tahu bapak-bapak di sini masih merokok atau tidak ya. Teman, atas dasar saya sayang ya. Kalau kita merenung sebentar, berapa orang yang kita zolimi dengan sebab asap rokok kita. Kadang-kadang asap rokok itu masuk ke orang tadi nggak berani protes, Pak, takut sama kita. Sebagian orang menjaga perasaan kita. Kalau dia protes, nanti malah musuhan. Bener nggak, Pak?
Tapi Allah itu adil, Pak. Allah adil. Hati-hati, Pak. Ya maksud saya begini, kalau dia merokok sendirian, jauh dari orang, lebih ringan daripada asap rokoknya merugikan orang lain. Ya tobat kan antara dia dengan Allah kan? Tobat antara dia dengan Allah. Kalau sudah menzalimi orang lain, nggak cukup tobat sendirian, Pak. Dia minta maaf sama orang-orang yang dia zalimi. Belum lagi orang yang merokok sambil berkendaraan, Pak. Saya sering itu, Pak. Bukan sering ngerokok, Pak ya. Saya di belakang ya maksudnya. Alhamdulillah Allah beri hidayah, saya tidak suka rokok. Salah paham lagi. Abunya, bukan abunya dong Pak, apinya. La ilaha illallah. Kalau saya naik motor itu kan suka terbang merah kan kelihatan kalau malam Pak ya. Itu saya langsung tutup helm. La ilaha illallah. Zalim itu Pak. Ya, bukan hanya pengendara motor, pengendara mobil juga. Dibuka kacanya ternyata dia sedang merokok. La ilaha illallah. Hati-hati Pak. Allah itu adil, nanti pada hari kiamat diputuskan segala perkara. Ya. Bisa jadi ada orang yang selamat di akhirat gara-gara apa? Dia selalu dizalimi oleh orang lain. Iya nggak Pak? Dia nggak bisa protes. Di dunia dia orang lemah, nggak punya kekuatan, mau protes nggak bisa. Tapi ingat, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuat, yang maha adil, yang maha bijaksana. Nanti semua hak hamba itu Allah berikan masing-masing seadil-adilnya. Ya, subhanallah. Saya jadi kepikiran, kalau orang korupsi itu kan uang rakyat itu Pak. Gak usah satu negara lah Pak, satu kota aja. Jadi wali kota misalnya ya, kita ngobrolin wali kota luar negeri lah ya. Wali kota Indonesia bersih semuanya, insya Allah. Husnudzon Pak ya. Kan orang muslim husnudzon sama saudaranya. Kalau luar negeri masih kurang selamat, luar planet sekalian. Itu kalau dia korupsi misalnya ya, uang yang harusnya dikembalikan, hak harus dikembalikan ke rakyat, dia nikmatin sendiri, memperkaya diri dan keluarga. Bagaimana itu satu kota nuntut dia nanti di akhirat Pak? La ilaha illallah. Habis pahala dia Pak. Kalau pahalanya sudah habis, masih berapa persen dari penduduk kota itu gimana? Keburukan rakyatnya itu ditimpakan kepada pemimpinnya. La ilaha illallah. Masih ingat gak Pak? Pertama kali Umar dilantik jadi khalifah, apa ucapan yang keluar dari lisannya? Kalau gubernur ya, kalau dewan sekarang terpilih, alhamdulillah selamatan tasyakuran di rumah. Bener gak Pak? Umar kepilih jadi khalifah, apa yang dikatakan Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu kota harus ditanggung, ya kan? Iya bener Pak, kota Madinah. Ya kalau yang di lain-lainnya kan ada gubernurnya kan, nanti gubernur yang nanggung. Lihat Umar mempraktekkan kesungguhan beliau memimpin Madinah. Di antara praktek gimana Pak? Blusukan Pak. Jadi suatu kegiatan yang dikenal di tengah masyarakat sekarang blusukan lah bahasanya itu ya. Itu jauh 14 abad yang lalu Umar bin Khattab sudah lebih dulu mempraktekkan, yaitu malam-malam ronda. Kenapa nggak siang? Kenapa nggak pagi? Kok malam? Menjaga hati. Gak mau dilihat manusia, apalagi direkam, ya, diposting. Ya, subhanallah, murni Umar bin Khattab. Pertanyaannya Pak, apakah bisa satu malam Umar keliling kota Madinah satu kota? Mampu nggak Pak? Gak mampu Pak. Umar manusia biasa, tapi setidaknya Umar sudah berusaha. Sehingga ketika Allah tanya, sudah ada usaha, bisa dijawab. Ya kan? Al-Quran itu kita baca sebulan khotam, bisa nggak? Sebenarnya bisa. Ada yang bahasanya? Bukan nggak mampu ya, nggak mau. Ada yang nggak mau, ada yang nggak mampu.
Yang nggak mampu mungkin dia super sibuk Pak, subhanallah, sibuk sekali. Saking sibuknya itu baca Al-Quran 1 lembar udah ngantuk tidur. Kecapean, bener nggak? Tapi setidaknya sudah ada usaha Pak, dia sudah megang Quran, dia sudah buka gitu loh. Walaupun sehari nggak nyampe 1 juz, bener nggak Pak? Ketika Allah tanya, dia ada jawaban. Tapi kalau orang-orang yang perasaan dia sudah paling sibuk, sama sekali nggak ada usaha, apa jawaban kita di hadapan Allah? Baru ditanya, kamu udah ngambil mushaf kamu belum? Nggak bisa jawab kita. Baru ditanya gitu sama Allah, nggak bisa jawab kita. Tapi setidaknya kita sudah ada usaha, ya Bismillah, udah buka Quran, entah 1 halaman 2 halaman ngantuk, sudah ada usaha. Nah diantara itu praktek yang Umar lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya subhanallah. Kalau sekarang ada pemilu, bagaimana yang dipilih itu nipu rakyat. Nah yang milih ini ikut dosa nggak gitu ya? La ilaha illallah. Maka kalau simpelnya ya, ini murni asumsi saya, ya murni, jadi bisa salah bisa benar jawabannya ya. Maka dilihat ketika dia milih. Kalau sebelum dia milih dia sudah survei, dia lihat rekam jejak yang akan dia pilih ya. Dia bandingkan nih, misalnya ada 4 pemimpin A, B, C, D. Dia cari semuanya rekam jejaknya 4-4-nya. Dia cari, dia berijtihad ada 1 yang terbaik ya menurut dia Pak ya. Insya Allah tadi saya bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dia murni milihnya dari hati nuraninya, tentunya berdasarkan Quran dan hadis juga gitu ya. Kan milih itu yang terbaik. Kalau 4-4-nya semuanya nggak baik, milih yang paling mending di antara 4. Ngerti nggak maksud saya? Minimal dia agamanya Islam gitu kan. Dia mendukung kaum muslimin, ya. Dia tidak memojokkan kaum muslimin, kan minimal itu. Ya, walaupun ada zalim-zalimnya misalnya yang lain. Jadi kalau kita milih dihadapkan 4 pilihan nih, 4-4-nya nggak ada yang benar nih, pilih yang paling mending. Nah, itu insya Allah nggak dosa, dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang bermasalah itu dari awal milihnya sudah bukan karena Allah. Yang ngasih uang saya milih, bener nggak maksud saya ya? Yang kasih sembako ke saya pilih. Nah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah. Ya hisabnya nanti di hadapan Allah sendiri. Saya nggak berani memvonis. Allah Maha Adil, nanti Allah sendiri yang menghisabnya. Semua ada hisabnya Pak. Semua ada hisabnya. Orang yang milih murni yang diharapkan kemaslahatan bagi kaum muslimin, orang yang milih karena dikasih amplop, dikasih sembako, ada hisabnya Pak. Demi Allah semua dihisab. Ya, nggak main-main, bukan hanya sekedar coblos, dapat duit, dapat sembako, enggak Pak, semua ada hisabnya. Gitu. Iya, ada betul. Apa Pak? Korupsi, ya. Nah, ya itu dia Pak. Makanya zaman dulu itu para ulama, termasuk Sufyan, kalau nggak salah Sufyan Ats-Tsauri, itu ulama Pak. Zaman dulu beliau dapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, Sufyan Ats-Tsauri itu diangkat oleh gubernur jadi qadhi, jadi hakim Pak, tidak mau Pak. Padahal kredibel kan ilmunya, ilmu agamanya nggak tanggung-tanggung. Amirul Mukminin fil Hadis itu gelar yang sangat jarang Pak. Kenapa Pak? Takutnya dia salah memutuskan, apalagi yang bukan bidangnya. Kalau bahasa kasarnya ya, di suatu negara, entah namanya negara apa kan, hukum bisa dibeli. Benar nggak Pak? Apa fungsinya pengacara? Pengacara kan ahli dalam perundang-undangan kan, pidana segala macam. Apa diadakan pengacara itu buat apa? Membela yang bayar, betul nggak Pak? Iya nggak sih? Nah, kan pengacara kan disewa. Kenapa? Karena kita nggak paham hukum, bukan ahlinya kita, bener nggak Pak? Yang ahlinya pengacara ini. Nah, pengacara disewa, dibayar. Yang dia bela, lawannya apa yang bayarnya Pak? Nah, ya ala kulli hal wallahu alam bishawab. Ya mau pengacara, mau hakimnya segala macam,
Kalau dia tidak berhukum sebagaimana yang Allah putuskan, kan ada standarnya Al-Quran dan hadis kan? Ya, semuanya akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. 1 menit lagi. Saya lanjutkan. Ini masalah ghibah, Pak. Masalah ghibah tuh panjang kayaknya udah pekan depan aja insyaallah ya. Pekan depan aja. Yang terakhir di sini ada hadis Abdullah bin Mas'ud pernah mukul budaknya, Pak. Budak loh, Pak. Miliknya Abdullah bin Mas'ud kan? Tiba-tiba ada suara di belakang. Ya, ada suara. Suaranya gimana? I'lam Aba Mas'ud, ya. Abu Mas'ud bukan Abdullah bin Mas'ud. I'lam Aba Mas'ud, lallahu aqdaru 'alaika minka 'alaihi. Ingat Aba Mas'ud, Allah lebih mampu terhadap kamu daripada kamu terhadap budakmu. Pas Abu Mas'ud nengok, ternyata Rasulullah yang bilang. Rasulullah lagi nasihatin muridnya ini, sahabatnya. Maka Abu Mas'ud bilang, ya Rasulullah, fahuwa hurrun liwajahillah. Ya Rasulullah, apakah aku harus memerdekakan dia karena Allah? Kata Rasulullah SAW, amma in law lam taf'al lamassatkan nar. Kalau engkau tidak memerdekakan dia, engkau akan masuk neraka. Gara-gara apa itu, Pak? Mukul. Sekali mukul, bagaimana yang nyiksa, bagaimana yang sampai meninggal disiksa. Na'udzubillah. Sekali pukul Nabi ancam neraka. Bagaimana kalau ada yang nyiksa? Ya, na'udzubillah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.